Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatil aizza, barakallahu fikum. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih bisa melanjutkan materi kita dalam mempelajari ilmu yang berhubungan dengan ilmu Al-Qur'an, yaitu ilmu tajwid, yaitu ilmu yang mempelajari tata cara membaca Al-Quran yang baik dan benar sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan yang diajarkan oleh para sahabat dan diajarkan oleh para ulama sampai kepada kita saat sekarang ini. Ilmu tajwid adalah ilmu yang pelajari hak masing-masing huruf dan mustahaknya. Kita sudah bilang bahwasanya huruf hijaiyah yang di sana adalah huruf Al-Quran, dia memiliki hak. Maka kalau kita tidak memberikan haknya ketika kita membaca Al-Quran, berarti kita telah zalim, zalim dengan Al-Quran. Maka bagaimana kita tahu hak suatu huruf kalau kita tidak mempelajarinya? Maka para ulama mengambil hukum dari sini bahwasanya mempelajari ilmu tajwid itu adalah fardu kifayah dari segi pendalaman materinya. Sekarang dari segi praktek bacaan, tatbiknya itu fardu ain bagi setiap muslim untuk membaca Al-Quran dengan tajwidnya. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Warattilil Qur'ana tartila." Bacalah Al-Quran dengan tartil. Ini perintah. Dalam kaidah usul fikih, ulama mengatakan al-amru lil wujub. Perintah Allah, al-aslu dalam perintah itu adalah lil wajib. Wajib. Maka kalau kita enggak melaksanakannya berdosa. Kecuali kalau ada hal yang memalingkannya dari kewajibannya. Misalnya ada hadis yang datang bahwasanya perintah di sini maksudnya sunnah, berarti dia enggak menjadi wajib. Tapi warattilil Qur'ana tartila, apakah ada hal yang memalingkannya dari kewajibannya? Enggak ada. Maka dia tetap dengan asalnya, yaitu wajib. Maka membaca Al-Quran dengan tartil itu hukumnya wajib. Tartil di sini apa maksudnya? Yaitu membaca Al-Quran dengan menjaga semua kaidah tajwid. Temponya enggak masalah, baik cepat atau lambat atau pelan, enggak masalah. Yang intinya adalah menjaga dengan hukum tajwidnya. Maka para ulama membagi tingkatan membaca Al-Quran menjadi 3. Boleh dicatat. Yang pertama, tingkatan membaca Al-Quran. Maratib tilawatil Quran, tingkatan membaca Al-Quran. Ada 3. Yang pertama dinamakan tahqiq. Pertama dinamakan tahqiq. Nah, tingkatan membaca Al-Quran. Tingkatan tilawah atau qiraah. Pertama dinamakan tahqiq. Yang kedua dinamakan tadwir. Yang ketiga dinamakan hadar. Ini 3 tingkatan membaca Al-Quran. Dari segi temponya, cepat atau lambatnya. Tahqiq apa? Tahqiq adalah membaca Al-Quran dengan pelan, penuh penghayatan, dengan tadabbur, dan dengan menjaga semua hukum tajwid. Membaca Al-Quran dengan pelan, penuh penghayatan, tadabbur, dan menjaga semua hukum tajwid. Ini tahqiq. Ini membaca Al-Quran dengan dengan mengeluarkan semua hak huruf. Ini yang tahqiq, tingkatan yang paling afdol. Ini biasa dipakai ketika dalam proses pembelajaran. Ketika orang lagi belajar membaca Al-Quran, maka dipakai dengan cara tahqiq. Ia membacakan dengan pelan. Yang kedua tadwir. Apa tadwir? Pertengahan, sedang. Enggak terlalu pelan, enggak pula terlalu cepat. Ini tadwir. Ini biasa dipakai oleh para imam ketika lagi sholat. Ini pakai tadwir. Membaca Al-Quran dengan pelan, dengan tidak terlalu pelan, tidak pula terlalu cepat. Dengan menjaga semua hukum tajwid. Itu penting. Dengan menjaga semua hukum tajwid. Tingkatan yang ketiga adalah hadar. Apa hadar? Ini cepat. Membaca Al-Quran dengan cepat, dengan syarat tetap menjaga hukum tajwid. Dengan syarat tetap menjaga semua hukum tajwid. Hukum tajwid di sini maksudnya seperti izhar, ikhfa, idghamnya, gunnahnya, panjang pendeknya dijaga.
Ya. Ini hadar. Ya, hadar biasa dipakai ketika murojaah misalnya, atau ketika kita tilawah misalnya ngejar target sejuz sehari misalnya tilawah. Ini pakai hadar. Di antara bentuk hadar ini dia memendekkan mad munfasil menjadi 2 harokat. Ini boleh. Mad jaiz munfasil dipendekkannya menjadi 2 harokat. Apa itu mad jaiz, nanti kita masuk. Ini bentuk hadar. Nah, di antara imam yang membaca dengan tahqiq siapa? Di antara imam atau qari yang membaca dengan tahqiq, Imam Husori, Abdul Basit, tahqiq yang membaca dengan pelan. Imam Husori, nanti bisa di-download. Ya, kalau kita lagi proses belajar Al-Quran, bagus punya ini rekaman Imam atau Syekh Husori, Mahmud Husori. Syekh Iman juga membaca dengan tahqiq. Ya, tahqiq dinamakan dengan mujawad. Ya, tilawah dengan mujawad dinamakan dengan tahqiq. Nah, yang baca dengan tadwir ini banyak, seperti Imam yang masyhur aja Gomidi, Musyari Rashid, ya baca dengan tadwir. Ya, di antara para imam yang murattalnya sering putar-putar itu. Ya hadar, ini di antara Imam Masjidil Haram, ya Imam Sudais, ya Imam Suraim. Nah, ya dia baca cepat. Kalau orang baca Al-Baqarah dengan hadar misalnya sejam, dengan tahqiq dia 3 jam. Nah, suratnya sama. Nah, cuma dari segi pelan sama cepatnya beda. Nah, ini tingkatan membaca Al-Quran. Tartil di mana? Ketiganya ini. Allah menyuruh kita dengan tartil. Terserah mau tahqiq, mau hadar, mau tadwir. Ya, selama kita menjaga hukum tajwidnya, maka kita telah melaksanakan perintah Allah itu dengan tartil Al-Quran. Warattilil Qur'ana tartila. Nah, maka yang penting itu adalah ahkamnya. Maka mudah aja ya, selama sempat heboh kemarin membaca Al-Quran dengan nagom, makomat dengan dendang gitu ya. Ya dilakukan. Apa hukumnya Ustaz ya? Ya. Membaca Al-Quran itu punya adab, punya etika ya kan. Selama dia memang asalnya seperti itu, tilawahnya nggak masalah. Tapi kalau udah diubah menjadi sebuah lagu misalnya, apalagi lagu itu yang tidak orang kenalnya lagu itu tidak bagus, ini bahaya. Itu yang pertama. Yang kedua, dia telah menyalahi ahkam tajwid. Ini lebih fatal lagi. Terserah mau apapun iramanya kita baca nggak masalah, nggak ada hal yang melarang seperti itu. Bahkan Rasulullah merintahkan zainul Qur'ana bi aswatikum. Ya, hiasilah Al-Quran dengan suara kalian. Merdukanlah, terserah. Mau irama apapun terserah. Nah, yang penting itu apa? Ahkamnya. Yang penting itu adalah ahkamnya. Itu ibrah pertama kita. Ya, i'tibarnya adalah ahkam. Selama ahkam dijaga terserah. Selama ahkam dijaga itu terserah mau baca dengan irama apapun. Nah, Allahu a'lam. Ya, ini pembukaan dalam masalah tajwid. Kita juga telah membahas tentang maratib atau tingkatan tilawah Al-Quran. Ya, berarti membaca Al-Quran ya, kembali kita ke topik awalnya, yaitu hukumnya wajib dengan hukum tajwid. Imam Al-Jazari juga telah mengatakan dalam nazamnya, wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimu man lam yusahhihil qur'ana athimu li'annahu bihil ilahu anzala wa hakadha minhu ilaina wasala. Ya, ini diantara perkataan a'immah dalam masalah hukum tajwid. Maka kalau kita membaca hukum tajwid, kita akan merasakan beda. Ya, kita membaca Al-Quran selama ini dengan pelajaran kita, ilmu yang hanya dapat dari kecil misalnya, dengan kita tahu hukumnya menjadi beda. Nah, menjadi beda. Ya, kita akan lebih merasa nikmat membaca Al-Quran insyaallah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan masuk materi kita, lanjutkan materi kita masalah hukum nun sukun dan tanwin. Nah, kita udah bahas sebelumnya, yaitu masalah izhar, idgham, udah selesai. Nah, hukum nun sukun dan tanwin ada berapa hukumnya? Kita ulas sekilas. 4 hukum. Yang pertama izhar, kedua idgham, ketiga iqlab, keempat ikhfa. Nah, kita udah pelajari izhar dan idgham. Ini hukum nun sukun dan tanwin. Ya, nun sukun atau tanwin jika datang setelahnya huruf hijaiyah, maka dia di antara 4 hukum ini. Di antara 4 hukum ini. Ada berapa huruf hijaiyah di hukum nun sukun? 28. Kita menggunakan huruf alif. Karena alif mesti sebelumnya fathah. Maka dia nggak ada di nun sukun. Nggak mungkin nun sukun datang setelahnya alif, nggak mungkin. Nah, kalau datang setelahnya alif, berarti dia bukan alif. Nah, ya, jadi dia hamzah.
Nah, hukum pertama izhar. Ada berapa hurufnya? Ada 6, yaitu hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Dinamakan huruf halaq. Huruf halaq yaitu huruf tenggorokan. Dinamakan, maka dia dinamakan izhar halqi. Karena hurufnya huruf tenggorokan semuanya. Nah, apa pengertian izhar? Jelas, yaitu nun sukun, ya, jika bertemu huruf 6 ini dibaca jelas. Apa maksud baca jelas? Nunnya, ya, makhraj nunnya dibaca jelas dari makhrajnya, yaitu ujung lidah bertemu dengan langit-langit. Nah, ini izhar. Idgham. Apa arti idgham? Meleburkan. Nun sukun bertemu huruf idgham, dia wajib lebur. Apa arti meleburkan? Nun masuk ke huruf setelahnya, nunnya jadi hilang, maka nggak ada lagi nun. Nah, nggak ada lagi nun. Hurufnya ada berapa? Ada 6. Terhimpun dalam kata yarmalun atau yarmulun. Ya, ro, mim, lam, waw, nun. Akan tetapi idgham memiliki 2 bagian. Yang pertama idgham bi gunnah. Ada berapa hurufnya? 4. Yang pertama terhimpun dalam kata yanmu. Ya, wasani idghamun bi ghairi gunnah. Afan. Apa pengertian pertama? Fihi bi gunnatin biyan mu'ulima. Nah, ini idgham bi gunnah. Hurufnya ada 4, yanmu. Apa maksud idgham bi gunnah? Ya, nun sukun atau tanwin jika datang setelahnya huruf yang 4 ini, maka hukumnya idgham. Apa arti idgham? Lebur, nunnya lebur. Tapi gunnahnya ada. Ya, kita tetap merasakan ada gunnah di sana. Ya, contohnya famay ya'mal. Famay ya'mal, nun sukun bertemu ya, hukumnya idgham, nunnya hilang, masuk ke ya. Kan tetapi dia idgham bi gunnah. Ya, gunnahnya tetap ada. Maka kalau ada orang baca famay ya'mal tidak ada gunnah, salah. Nah, salah dia. Jika nun bertemu waw, harus ada gunnahnya. Ya, ini hukum yang telah diajarkan oleh para ulama. Ya, harus ada dengan gunnah. Pembagian yang kedua idgham bila gunnah. Hurufnya lam dan ra. Nah, ini baru nun sukun atau tanwin bertemu huruf lam dan ra, ini baru idgham bila gunnah. Nunnya hilang, gunnahnya hilang juga. Maka lawannya tadi, kalau nun sukun bertemu lam, ada orang membaca dengan gunnah berarti salah. Ya, dia baca min ladun walakin la yash'urun misalnya, salah. Walakin la yash'urun salah. Kenapa salah? Karena masih ada nun. Walakin la, ya, walakin la, salah. Dia nun hilang, nun masuk ke lam, lam jadi bertasydid, gunnahnya juga hilang. Walakin la, walakin la, walakin la. Nah, walakin la yash'urun. Ahsan. Nah, ini idgham bila gunnah. Kita juga bahas pembagian idgham dari yang lain, dari sisi yang lain, yaitu dari sisi sempurna. Apa itu? Idgham nakis dan idgham kamil. Apa arti idgham nakis? Kurang. Apa maksud kurang? Huruf hilang, sifat tetap. Maksudnya idghamnya enggak sempurna, enggak semuanya diidghamkan. Yang diidghamkan cuma hurufnya aja, makhrajnya aja yang diidghamkan. Sifatnya tetap. Sifatnya tetap. Ya, nanti ke depannya idgham nakis, idgham kamil ini tidak hanya di bab ini. Nah, nanti dia ada dalam Al-Qur'an, ya, idgham nakis juga. Ya, misalnya nih, ya, di antara idgham nakis supaya bisa baca. Nah, to bertemu dengan ta. Apa hukumnya? To sukun, taknya berbaris. Apa hukumnya? Hukumnya dulu. Nah, hukum, kalau kita tanya hukum, apakah dia izhar kah, idgham kah, iqlab kah, ikhfa kah? Idgham. Nah, namanya idgham mutajanisan. Karena hurufnya sejenis, to dan ta, makhrajnya satu. Nah, to dan ta makhrajnya satu. Di mana makhrajnya? Nah, at, tes, at, to. Nah, di mana makhrajnya? Ustaz Sandi? Kurang pas. Ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri. Ya, ujung lidah bertemu dengan. Catat langsung, biar nanti enggak ketemu lagi. Ada 3 hurufnya, to, ta, dan dal. To, ta, dan dal.
to, ta, dan dal. Ini satu makhrajnya. Ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. At-to, at, ad, satu makhrajnya. Nah, maka kalau huruf yang sama makhrajnya bertemu, yang pertama sukun, yang kedua berharakat, dia wajib idgham. Nah, wajib idgham seperti yang kita bilang kemarin. Nah, basatta, gimana cara bacanya? Apa hukumnya idgham? Idgham kamil atau nakis? Nakis. Nah, nanti kita masuk di sini. Kenapa dia nakis? Kenapa nggak idgham kamil? Di antara alasannya karena to huruf kuat. Dia kuat dia. Di antara bentuk kuatnya dia huruf tebal. Ta tipis. Ya kan? Maka kalau yang kuat bertemu yang tipis, dia ngalah. Udah aku idgham deh. Tapi sifatku nggak boleh masuk. Dia sifat kuatnya harus ada. Nah, maka hurufnya hilang, sifatnya tetap. Itu tebalnya. Kalau nun sifatnya gunnah, to sifatnya apa? Tafkhim, tebal. Maka kalau kita baca basat, surah apa ini? Hah? Na'im basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasit. Surat Al-Maidah. Kisah Nabi Adam, anak Nabi Adam. Kenapa bacanya? Toknya hilang, tapi tafkhimnya tetap. Maka dibaca basatta. Basatta. Nah, kalau idgham kamil, kenapa bacanya? Pak Rudi bisa? Kalau idgham kamil. Kalau idgham kamil berarti to hilang, basatta. Ini kamil, basatta. Tapi di sini enggak kamil idghamnya. Di antara bukti dia enggak kamil, enggak ada tasydid nanti lihat di mushaf, taknya enggak bertasydid. Kalau bertasydid berarti kamil. Maka dia idghamnya naqis. Tafkhimnya tetap basatta. 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 Nah, cara mentafkhim satu huruf gimana caranya? Pangkal lidah naikkan. Naikkan pangkal lidah ya, dan bibir agak menutup. Ya, nanti kita masuk di sini insyaallah. Ya, ini apa nama pengembangan bahasanya idgham kamil dan naqis tenahnya di bab nun sukun. Di hukum nun sukun ada berapa idgham kamil hurufnya? Idgham kamil dulu 4. Hah? Ya, idgham kamil. Mim, nun, lam, ra. Mim, nun, lam, ra. Kenapa dia idghamnya kamil? Di sini mim, nun, lam, dan ra. Nah, kenapa idghamnya kamil? Karena huruf hilang sifat hilang. Nah, itu jawabannya. Karena huruf hilang sifat hilang. Nun hilang, sifatnya hilang. Loh Ustaz, di nun kamim kan masih ada gunnah. Nah, gimana jawabnya? Nah, karena gunnah yang ada di nun dan mim ini bukan gunnah nun yang awal, tapi nun yang kedua. Ini jawabannya. Setekan idgham naqis yaitu hurufnya ya dan waw, faman ya'mal. Kenapa idghamnya naqis? Karena nunnya hilang tapi sifatnya tetap. Seperti basatta, idghamnya naqis. Toknya hilang, sifat tebalnya tetap. Nah, ini di antara bentuk idgham kamil dan naqis. Baik, kita masuk di hukum yang ketiga yaitu iqlab. Ya, hukum yang ketiga adalah iqlab. Kita baca baitnya. Nah. Watsalitsul iqlabu 'indal ba'i miman bi gunnatin ma'al ikhfa'i. Watsalitsu apa arti tsalitsu? Yang ketiga, yaitu hukum yang ketiga. Ats-tsalits. Hukum yang ketiga nun sukun adalah iqlab. Watsalitsu iqlab. Indal ba'i apa? Ketika yaitu huruf ba. Berarti iqlab ada berapa hurufnya? Satu cuma itu ba. Watsalitsul iqlab indal ba. Ya. Miman. Apa maksudnya? Ba diubah jadi mim. Nah, ini maksudnya. Watsalits iqlab. Hukum yang ketiga adalah iqlab. Apa arti iqlab? Yaitu ba diubah menjadi mim. Bi gunnah, dengan disertai gunnah. Ma'al ikhfa. Ya, nanti kita masuk. Dia disertai gunnah dengan ikhfa. Gimana caranya itu Ustaz? Ya, nanti kita masuk syarahnya.
Ya, jelas kita paham dulu apa makna bait. Paham ya? Hukum yang ketiga adalah iqlab. Indal ba, yaitu iqlab. Iqlab ini apa arti iqlab? Apa arti iqlab? Membalikkan, menukar, mengubah. Nah, langsung kita artikan sini. Wasalis iqlab. Hukum yang ketiga adalah mengubah ba menjadi mim. Hukum yang ketiga adalah mengubah ba menjadi mim disertai dengung ya bersama ikhfa. Nah, kita baca definisinya. Iqlab menurut bahasa adalah at-tahwil. Apa arti at-tahwil? Menukar atau mengubah. Iqlab menurut bahasa adalah at-tahwil, artinya menukar atau mengubah. Izhar apa menurut bahasa? Izhar, jelas. Idgham, lebur, meleburkan atau memasukkan. Iqlab, menukar atau mengubah. Kalau kita tahu arti bahasa ini, kita tahu arti istilahnya insyaallah. Izhar jelas, berarti menjelaskan, yaitu menjelaskan nun sukun dari makhrajnya. Idgham meleburkan, yaitu meleburkan nun ke huruf setelahnya. Iqlab, mengubah. Apa maksudnya mengubah? Nah, nun jadi mim. Mengubah nun jadi mim, bukan ba jadi mim, nun jadi mim. Nah, mengubah nun menjadi mim. Yaitu menurut istilah adalah mengubah nun sukun atau tanwin menjadi mim sukun yang disamarkan. Nah, ini maksudnya ikhfa nih. Yang disamarkan, ini ikhfa tadi yang disamarkan. Yang disamarkan ke dalam huruf ba disertai dengung. Disertai dengung. Nah, ini pengertian. Nah, hurufnya ada berapa? Hurufnya satu iqlab. Nah, hurufnya satu ba. Hurufnya satu ba. Hukumnya yaitu nun sukun atau jika bertemu huruf ba maka dia dibaca iqlab dengan disertai dengung. Nah, dengan disertai dengung. Ya, ini kita paham dengung. Ya, harus ada dengung di sini. Taib, definisi sudah, huruf sudah, hukumnya sudah. Apalagi cara baca. Nah, cara membaca iqlab ada 3 langkah. Bukan 3 cara, tapi 3 langkah. Maksudnya kita harus menempuh 3 langkah ini sebelum baru kita bisa membacanya dengan sempurna. Langkah yang pertama adalah nun sukun atau tanwin diubah menjadi mim sukun. Mim sukun. Kita ambil contoh langsung. Ya, contoh iqlab. Nun sukun bertemu ba, apa contohnya? Min ba'di. Min ba'di. Langkah pertama apa? Nun diubah menjadi mim. Nun diubah menjadi mim. Berarti nun hilang. Udah. Karena dia diubah jadi mim. Langkah kedua, baca. Mim sukun disamarkan ke ba nih. Berarti yang disamarkan ke sini ba lagi. Mim lagi, bukan nun. Apa maksud samar di sini? Apa maksud disamarkan? Hah? Transisi itu maksudnya merubah. Enggak, dia menyamarkan. Tidak jelas, Ahsan. Menyamarkan yaitu antara izhar dan idgham. Catat, menyamarkan maksudnya adalah antara izhar dengan idgham. Dia enggak izhar, enggak pula idgham, tapi dia samar. Nah, antara izhar dengan idgham. Berarti langkah pertama nun diubah jadi mim, lalu mim disamarkan ke ba, bukan diidghamkan. Nah, kalau diidghamkan berarti dia mibba di jadinya. Dia samar. Nah, enggak pula izhar. Kalau izhar gimana? Mim ba'di. Mim ba'di. Kalau izhar berarti kan enggak ada gunanya. Dia enggak pula izhar, enggak pula idgham, tapi dia samar. Ikhfa. Samar di sini maksudnya ikhfa. Langkah ketiga apa? Dengungkan dengan panjang 2 harokat. Ini dengung sempurna, dengung kamilah. Gunnah kamilah itu datangkan dengung dengan panjang 2 harokat. Berarti cara bacanya gimana? Mim ba'di. Mim ba'di. Mim ba'di. Nah, nun hilang. Enggak boleh kita baca min ba'di, salah. Kalau dah baca min ba'di, salah. Kenapa salah? Karena masih ada nun. Nun hilang, maka dia namakan iqlab. Apa arti iqlab tadi? Mengubah nun jadi mim. Maka enggak ada lagi nun, dia mim sekarang. Mim, bibir rapat. Mim ba'di. Mim ba'di. Nah, mim ba'di. Paham dengan cara bacanya? 3 langkah di sini. Ubah nun, berarti ya kalau kita baca Quran nanti di tilawah, kalau ada nun sukun atau tanwin bertemu ba, masukkan langkahnya ini. Nah,
Cara baca udah, definisi udah, huruf sudah. Nah, sebab. Nah, sebab dia iqlab. Sebab izhar, apa sebab izhar? Karena makhraj berjauhan. Sebab izhar, karena makhraj berjauhan, maka dia dibaca jelas. Sebab idgham, karena makhraj berdekatan. Sebab iqlab. Nah, ada di sini ya. Ya, karena sulit dibaca izhar dan idgham. Coba baca izhar. Ya, baca min ba'di, berat dia. Min ba'di. Nun ke ba berat dia. Min ba'di. Nah. Kalau idgham, coba baca idgham. Lebih berat lagi. Mib ba'di. Kalau idgham kan nun masuk ke ba. Ba menjadi batas kan mib ba'di. Mib ba'di. Wah, lebih berat lagi. Maka al-aslu fi tilawah al-yusru. Ya, kalau ada yang kesusahan dicari jalan mudah. Bagaimana cara mudahnya? Diubah nun menjadi mim. Ubah nun menjadi mim. Maka mudah. Mim ba'di. Nah, ini sebabnya. Karena sulit dibaca izhar dan idgham. Sehingga dicari huruf pengganti yang makhrajnya sama dengan huruf ba dan sifatnya sama dengan huruf nun, yaitu mim. Di mana makhraj mim? Dua bibir. Di mana makhraj ba? Dua bibir sama. Catat. Waw, ba dan mim makhrajnya adalah dua bibir. Waw, ba dan mim makhrajnya adalah dua bibir. Waw, au, dari dua bibir dia. Ba dan mim. Bedanya apa? Dia beda. Ada beda. Dia makhrajnya satu tapi memiliki khususiat masing-masing. Waw, bibir nggak nempel. Au, tapi bibir monyong. Au, cuma huruf waw yang bibirnya monyong. Nah, nih. Kalau kita melafalkan huruf ada monyong di sana salah arti. Kemarin juga ada satu huruf yang kita juga kemarin. Huruf apa kemarin? Yang kita tanbih juga. Nun dan mim ya. Cuma huruf nun dan mim ya ada dengungnya. Selain itu kalau kita melafalkan huruf ada dengungnya berarti salah. Jadi kan dengan waw. Cuma huruf waw yang ada monyongnya. Selain itu kalau kita ada monyong berarti salah. Di antara yang banyak salah sod. Aus. Kalau baca aus salah. Aus. Sod dia nggak ada main bibir. Nah, as-so. As-so. As-solih. Nah, ya, ihdinas-si. Ya, boleh ihdinas-si. Ihdinas-si. Nah, dia bukan huruf monyong. Huruf monyong cuma satu waw. Nah, ini beda waw ba. Ba bibir nempel kuat. Ini bedanya. Ini makhrajnya satu. Wa ba dan mim makhrajnya satu, yaitu dua bibir. Bedanya waw bibir monyong. Ba bibir nempel kuat. Abba. Mim bibir nempel lemah. Disertai dengung. Ini bedanya. Baik, jadi sebab iqlab apa tadi? Karena susah izhar dan idgham. Maka dicari jalan keluarnya. Dicari huruf pengganti nun ini yang hurufnya makhrajnya sama dengan ba, yaitu di dua bibir, dan sifatnya sama dengan nun, yaitu gunnah. Maka kita dapatkan yaitu huruf mim. Maka jadi mudah dia. Mim ba'di. Mim ba'di. Nah, contoh iqlab kita baca. Nah, tanda dalam Quran. Ya. Santai. Ya, kita kemarin bahas ya tanda dalam Al-Quran. Tanda izhar apa? Tanda izhar. Tanda izhar. Ini satu nih, izhar, nunnya ada tandanya. Tanwinnya sejajar. Nah. Ini izhar. Tanda idgham. Tanda idgham dia nomor 2 idgham. Nunnya kosong. Kosong diharapkan. Enggak ada sukunnya. Kosong. Coba lihat. Ya. Famay ya'mal dalam Quran seperti ini tulisannya. Famay ya'mal. Famay ya'mal. Seperti ini deh. Nunnya kosong.
Min ladunhu. Seperti ini dia. Min ladunhu. Seperti ini dia. Nun kosong, nggak ada harokat. Bisa dibuktikan. Itu Rosam Mushaf Rosam Utsmani. Nun kosong, tanwinnya gimana? Nggak sejajar. Gini dia. Dan dommatannya seperti ini. Nah, dua beririt. Kalau izhar seperti ini. Iqlab. Nah, ini istimewa lagi. Nunnya kosong, tapi ada mim kecil di atas. Nah, ada mim kecil di atas. Ini menandakan dia nun diubah jadi mim. Tanwin juga. Tanwinnya tinggal satu dan ada mimnya. Dommatannya juga satu dan ada mimnya. Nah, nun kosong, ada mim kecil di atas. Mim kecil. Ada yang bermushaf? Coba buka surah Al-Baqarah halaman pertama, ada itu iqlab. Bisa dibuktikan. Ada yang menemukan contoh iqlab? Ambi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin dalam Quran. Ya, surat Al-Baqarah ayat 33 bukan? Ayat 31 juga ada. Ketemu? Ada? Gimana nunnya? Nun ada harokatnya kosong. Di atasnya ada mim kecil. Ada mim kecil? Iya. Nah, ada baris nun? Ada tanda sukun nunnya? Nggak ada. Nah ini tanda iqlab. Maka kalau kita baca Al-Quran, kalau ada tanda mim, berarti iqlab ini. Nah, tanwinnya juga. Ya, tanwinnya dia seperti dia hilang satu. Ya, Sami'an basira. Karena tulisan Al-Quran gini dia. Gini. Sami'an basira. Nah, ini iqlab. Mim ini ada dua dalam Al-Quran, tanda mim. Siapa yang tahu? Ya, ada yang gini satu, ada yang gini satu. Dalam Quran yang ada mimnya, tanda mim ini ada dua, yang makna berbeda. Kalau ini apa? Iqlab. Kalau ini? Waqaf. Waqaf lazim. Wajib waqaf di sini. Wajib kita waqaf di sini. Maka kalau kita menemukan mim yang seperti ini, tanda jangan baca iqlab, dia bukan iqlab, tapi dia waqaf lazim. Wajib kita berhenti di tanda tersebut. Nah, ada pertanyaan di iqlab? Nah, kita baca contohnya. Contoh iqlab yang satu kata, ya. Ambi'uni mim ba'di. Nah, ini bacanya nun ubah jadi mim disertai dengung. Harus ada dengungnya kan? Mim ba'di. Mim ba'di. Datakan dengung sempurna. Mim ba'di. Sami'an basira. Sami'an basira. Nah, ya, alhamdulillah selesai kita di iqlab. Pengertiannya, hurufnya, cara bacanya, sebabnya, dan tandanya di dalam mushaf. Tanda dalam mushaf. Nah, ada pertanyaan di iqlab? Kalau nggak kita masuk hukum terakhir, yaitu di ikhfa. Nah, insyaallah hari ini kita ambil 4 hukum. Jadi hari Kamis selesai kita hukum dan sukun. Karena besok kita libur, berarti Sabtunya kita masuk hukum yang baru. Ya, pembahasan yang baru. Nah, ada pertanyaan di iqlab? Kita baca baitnya. Nah, tentang bagaimana
yang mengartikan ma'al ikhfa'i itu maksudnya biunda gitu. Nah. Ya ini khilaf qadim. Ya, khilaf di sini qadim. Maksud khilaf qadim dari dulu. Nah, dari tahun ya sittinat, tahun 60-an. Ya, ada yang di sini ada dua cara bacanya. Ya, kita ngambil jalan keluar ada dua cara baca. Karena khilafnya sampai bersitengkar para ulama. Sampai saling menyalahkan. Oh, ente salah, bukan gitu cara bacanya. Gini cara bacanya. Enggak, ente yang salah, gini cara bacanya. Nah, apa khilafnya? Nah, yang pertama mengatakan sami'an basira. Sami'an basira. Ini caranya. Ini cara bacanya. Itu mim, bibir kita rapat. Kenapa? Karena mim. Ambiuni. Nah, ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, ya, dia mengatakan dia harus pakai furjah. Apa furjah? Bibir nggak terlalu merapat, harus ada rongga walaupun sedikit. Dia baca ambiuni, ada angin sedikit sini, ada rongga. Ambiuni. Nah, ini cara kedua. Nah, ada yang baca seperti ini, imam, ada yang juga baca seperti ini. Nah, yang mana yang rajih, Ustaz? Terserah mau ngambil yang mana yang kuat. Tapi kalau kita tentu kita mencari ya arjah. Ya, kalau kita mengkaji ya Allah alam. Nah, tapi kalau kita dengarkan para a'immah ada yang baca yang pertama, ada yang baca yang kedua, ada juga. Tapi kalau kita lihat kayak ashal, kayak hukum asal tilawah tadi, al aslu fi tilawah apa? Al yusru. Yang mana lebih mudah? Apakah dengan ambiuni atau ambiuni? Ambiuni itu yang mudah. Nah, ini alasannya yang mengatakan dia bibir rapat. Ambiuni. Ini alasan pertama. Alasan kedua, kenapa harus ada furjah? Di mana datang furjah? Kita di mim, Gimana gimana bibir rapat? Di mana makhraj mim? Pertemuan dua bibir bertemu dengan ba. Bi. Saling merapat dia. Kita gabungkan, enggak masalah. Dari mana datang furjahnya gitu? Dari mana datang rongga sedikit itu? Enggak ada mubarirnya, enggak ada yang dalil yang kuat yang mengatakan sebab datang furjah tersebut. Kenapa para ulama khilaf di sini? Ada yang mengatakan ada furjah karena dia mengambil namanya ikhfa. Karena dia mengikhfakan katanya. Bagaimana kita merapatkan bibir sedangkan kita namakan dia ikhfa? Ya. Kalau kita rapatkan bibir dengan ikhfa namakan. Nah, maksudnya jangan samarkan mimnya gitu. Ya. Tapi Allah alam, ya, ana dapat dari Syekh ana di Mesir, hafizahullah, Syekh Muhammad Abdul Ghani, beliau dapat dari Syekh beliau sampai dulu bibir rapat. Tapi beliau juga tidak menyalahkan yang mengatakan furjah. Boleh ini enggak masalah. Nah, karena ada ulama yang mengatakan seperti ini. Dan ini sudah dibahas oleh Dr. Aiman Suwaid. Nah, Dr. Aiman Suwaid, beliau telah bahas ini dan beliau telah kaji dan beliau telah cari sumbernya, ada di video beliau di YouTube, bisa dilihat. Dan beliau merajihkan bahwasanya bibir rapat. Nah, orang yang mengatakan bibirnya rongga itu dia mengkiaskan katanya. Mengkiaskan nama tadi ikhfa tadi. Sedangkan dalam tilawah nggak boleh main kias. Kias itu kapan dipakai? Ketika nggak ada dalil. Nggak ada dalil dari Quran, nggak ada dalil dari Sunnah, nggak ada dalil ijma', baru pakai kias. Selagi ada dalil, kias nggak boleh dipakai. Nah, ya ini panjang pembahasannya. Nah, kita ngambil yang ini aja dulu, yang mudah aja. Ambiuni. Nah, tapi kita tahu, bahwasanya ada dua cara baca di sini. Boleh pakai ini, boleh pakai ini. Nah, ya kita masuk di hukum yang keempat yaitu ikhfa hakiki. Kita baca. Warabi'ul ikhfa'u 'indal fadili minal hurufi wajibun lil fadili fi khamsatin min ba'di ashrin ramzuha fi kilmi hadzal baiti qad dammantuha sif dha sana kam jada syakhsun qad sama
dum thayyiban zid fi tuqan zalima. Nah, ada yang paham baiknya? Nah. Warabi, apa arti rabi'? Yang keempat, hukum yang keempat, hukum yang terakhir. Hukum terakhir nun sukun adalah ikhfa. Warabi'un ikhfa. Indal fadili, apa arti indal fadili? Nah, indal fadil maksudnya di sisa huruf. Fadil maksudnya sisa. Dari kata fudul. Ya. Catat, di sisa huruf. Apa maksud sisa huruf? Huruf izhar ada berapa? 6. Idgham 6. Iqlab 1. Berapa semuanya? 6 tambah 6 tambah 1 13. Berapa huruf sisa huruf lagi? 15. Ini maksudnya. Berarti huruf ikhfa adalah sisa dari huruf yang tadi. Selain huruf izhar yaitu hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha, selain huruf idgham yarmalun, dan selain huruf iqlab ba, maka dia huruf izhar. Itu masuk indal fadili. Ya, warabi'u, ya, hukum yang keempat adalah ikhfa, yaitu hurufnya indal fadil, yaitu sisa huruf yang telah kita bahas. Ya, indal fadili minal huruf, yaitu sisa dari huruf. Min dari huruf-huruf. Al-fadil sisa. Ar-rabi adalah ikhfa, yaitu hurufnya sisa dari huruf. Wajibun, apa wajib? Wajib ya, wajib ya. Wajib lil fadili. Fadil yang kedua yaitu orang yang mulia. Nah, fadil yang pertama sisa, artinya fadil yang kedua itu orang yang mulia. Atau menurut ulama maksudnya. Berarti hukum yang keempat adalah ikhfa. Hurufnya itu sisa dari huruf yang telah kita bahas. Wajib. Apa maksud wajib di sini? Wajib ikhfa. Wajib ikhfa, harus ikhfa lil fadil menurut para ulama. Paham bait yang pertama? Nah, masuk kita bait yang kedua. Apa saja hurufnya? Ini. Fi khamsatin min ba'di ashrin. Khamsah, apa arti khamsah? 5. Fi dalam, di 5 huruf, di 5 min ba'di ashrin. Min ba'di setelah 10. 5 setelah 10. Oh, maksudnya 15. Nah. Ya. 5 setelah 10 15. Asalnya khamsata asyar maksudnya. Nah, cuma ini Masya Allah lihat para ulama ketika nulis nazam, ya, beliau ini membutuhkan kafaah, kemampuan yang sangat tinggi. Fi khamsatin min ba'di asyar. Itu di 15 huruf. Ramzuha, apa arti ramzuha? Rumus. Nah, ramzun artinya rumus atau kode. Hah? Nah, bahasa Indonesia. Ya, rumus ya. Kalau kita jadi S, rumus. Nah. 6, ya hurufnya ada 15. Rumusnya ada apa? Nah, ini maksudnya. Ramzuha, rumusnya adalah fi kilmi hadzal bait. Rumusnya ada di kata kilmi. Apa arti kilmi di sini? Kalimat. Kilmi artinya kalimat. Fi kilmi hadzal bait. Yaitu dalam bait di bawah ini, maksudnya bait setelahnya, qad dhammantuha. Apa arti dhammantuha? Aku rangkum, aku himpun. Ya, apa maksudnya? Hurufnya ada 15. Nah, rumusnya 15 ini aku himpun dalam bait setelah ini. Nah. Orang nggak hafal bait ini nggak bisa tahu huruf ikhfa. Atau kita dari dulu mungkin belajar ikhfa. Cuma apa huruf ikhfa? Mungkin kita jawab apa huruf ikhfa? Sisa. Selain izhar, idgham, iqlab. Nah, ya, itu juga boleh jadi jawaban. Nah. Ustaz, apa huruf ikhfa Ustaz? Mudah, selain izhar, idgham, iqlab. Nah, padahal kita nggak tahu huruf ikhfa apa gitu kan. Nah, jadi jawabnya gitu. Tapi kalau kita hafal baitnya, kita tahu. Nah, apa hurufnya nih? Dihimpun dalam kalimat bait-bait yang indah oleh Imam Al-Jamzuri. Ya. Kita baca sif dari awal sampai akhir itu huruf ikhfa. Sif dza sana kam jada syakhsun qad sama dum thayyiban zid fi tuqan dhalim. Coba hitung berapa huruf semuanya? Hah? Nah, yang di bait. Depannya. Nah, ini banyak. Ini lebih 15. Nah, cuma Imam Jamzuri dia mengasih kode etik. Nah, yang mana huruf ikhfa di sini? Di bait paling bawah ini, di huruf paling awal. Huruf awal aja. Huruf awal masing-masing kata itu huruf ikhfa. Sif, apa nama huruf ikhfa? Shad. Dza, zal. Sana, sa. Kam, kaf. Jada, jim. Jim ya, nama hurufnya jim.
Syakhsun shin. Qad qaf. Sama sin. Dum dal. Thayyiban ta. Zid zai fi fa. Tukon ta. Do dot. Zalima za. Coba hitung berapa? 15 afwan. 15 kata ini. Nah, 15 kata dia. Nah, huruf ikhfa di kata yang awal. Maka kita hafal katanya. Apa huruf ikhfa, Ustaz? Mudah. Sif dza sana kam jada syakhsun qad sama dum thayyiban zid fi tuqan da zalim. Nah. 5 ini terakhir atau zalima. Zalim. Zalim. Ada yang tahu arti baiknya? Kita ini himpunan huruf, tapi artinya sangat indah. Nah, ada artinya. Nah, nggak mungkin nggak ada artinya. Ada artinya. Nah, ini diantara kebiasaan para ulama ketika mengasih rumus atau mengasih contoh lah misalnya, dia mengandung nasihat. Jadi contohnya nggak sia-sia maksudnya. Nah, nanti kita kalau belajar ilmu nahwu nanti di bahasa Arab, nah, ya diantara contoh yang dikasih oleh para imam itu contohnya juga mengandung nasihat. Ini mengandung nasihat. Nah, ada yang mau tahu artinya? Ya kita catat. Ada yang dah tahu artinya? Nah, sif dza sana. Apa arti sif? Dari kata wasafa yasifu. Sifatilah. Itu sifatkan kepadaku atau apa maksudnya? Sif dza sana. Sana yaitu orang yang terpuji. Nah, tolong sifati kepadaku sifat orang-orang yang terpuji. Kabarkan kepadaku sifat orang yang terpuji. Kam jada syakhsun. Kam, apa arti kam? Berapa? Jada. Jada dari jauh dah. Tajwid. Nah, dari sini dia. Baik. Betapa banyak syakhsun itu seseorang. Ya, betapa banyak orang yang baik. Kam jada syakhsun. Betapa banyak orang yang baik. Qad sama. Apa arti qad? Alangkah. Nah, sama dari kata sama. Langit tinggi. Betapa banyak orang yang baik, orang yang mulia, semakin hari dia semakin mulia maksudnya. Nah, sif dza sana, sifatilah kepadaku tentang sifat orang-orang yang baik. Yaitu betapa banyak orang yang baik, semakin hari dia menjadi semakin mulia. Dum thayyiban. Dum, apa arti dum? Dama yadumu. Dari kata dawam. Nah, di awal bait ada kata dawam. Selalu. Thayyiban, baik. Apa maksudnya? Jadi senantiasalah engkau jadi orang yang baik. Dum thayyiban. Jadilah orang yang baik. Jadilah orang yang baik selalu. Dum thayyiban. Thayyib orang yang baik. Nah, senantiasalah menjadi orang yang baik. Zid fi tuqan. Zid, apa arti zid? Zada yazidu ziyadah. Nah, dia kata ziyadah, tambah. Zid fi tuqan. Tuqan taqwa. Tambahlah selalu ketakwaan. Jadilah selalu orang yang baik, tingkatkan ketakwaan. Do' zalima. Do' apa arti do'? Tinggalkan. Tinggalkanlah orang-orang yang zalim. Jangan hiraukan. Ini makna dari nasihat. Sif dza sana kam jada syakhsun qad sama dum thayyiban zid fi tuqan do' zalima. Sifatilah tentang orang-orang yang baik. Ya, kenapa beliau minta disifati? Karena betapa banyak orang yang baik, semakin hari semakin baik dia. Semakin hari semakin mulia, semakin tinggi kedudukannya, semakin dihormati. Dum thayyiban. Ya, dum thayyiban. Ya, jadilah senantiasalah jadi orang yang baik, orang yang soleh maksudnya. Zid fi tuqan, tingkatkan selalu ketakwaan. Do' zalima, tinggalkanlah orang-orang yang zalim. Ini artinya, arti baik. Nah, enggak ada hubungan sama huruf ikhfa ya. Nah, huruf ikhfa yang mana? Di awal setiap kata. Baik, kita bahas ya. Karena waktu udah mepet. Definisi ikhfa. Ikhfa menurut bahasa adalah as-satru. Apa arti as-satru? Menyamarkan. Menyamarkan. As-satru menyamarkan. Atau menyembunyikan juga as-satru. Menyembunyikan. Nah, berarti ikhfa menurut bahasa menyamarkan. Nah, ini lihat tadi ikhfa tadi.
Menurut istilah adalah menyamarkan bunyi nun sukun atau tanwin. Apa maksud menyamarkan di sini? Yaitu antara izhar dan idgham. Dia nggak izhar, nggak pula idgham, dia tapi samar. Ketika bertemu huruf setelahnya dengan disertai dengung. Menyamarkan bunyi nun sukun atau tanwin, yaitu antara izhar dan idgham. Ketika bertemu huruf setelahnya itu huruf ikhfa dengan disertai dengung, Nah, digarisbawahi dengan disertai dengung itu intinya. Baik, paham pengertian definisinya? Nah, nanti kita masuk cara bacanya, karena dengan cara baca akan lebih paham. Huruf ikhfa, ada berapa huruf ikhfa? 15. Nah, huruf ikhfa adalah selain huruf izhar, idgham dan iqlab. Ada 15 huruf. Sif, dha, thana, sod, dzal, tha, kaf, jim, shin, qaf, sin, dal, ta, zai, fa, ta, dha, dha. Nah, kalau kita hafal hurufnya satu-satu bingung kita. Enggak mungkin bisa hafal. Tapi kalau kita hafal katanya di mudah. Sif dzatana kam jada syakhsun qad sama dum thayyiban zid fi taqandha zalim. Baik, pengertian sudah, huruf sudah. Sebab ikhfa. Nah. Sebab izhar apa? Sebab izhar makhraj berjauhan. Sebab idgham makhraj berdekatan. Sebab iqlab susah izhar dan idgham. Nah, susah izhar dan idgham. Dia enggak bisa, berat, maka dicari jalan keluar. Sebab ikhfa apa? Makhraj nun dan huruf ikhfa tidak berjauhan dan tidak pula berdekatan. Dia pertengahan maksudnya. Nah, maka dia ikhfa. Karena huruf tidak berjauhan. Kalau berjauhan menjadi izhar ya. Enggak pula berdekatan. Sehingga jadi idgham. Tapi dia di pertengahan. Nah, maka dia menjadi samar. Maka dia dibaca samar antara izhar dan idgham. Hukumnya adalah nun sukun atau tanwin bertemu huruf ikhfa wajib dibaca dengan ikhfa dengan disertai dengung. Nah, ini tambahan aja. Dari pengertian bisa tahu hukum. Cara baca ikhfa. Nah, masuk di cara baca ini intinya. Cara baca ikhfa ada 3 langkah juga. Nah, cara baca iqlab ada berapa? 3 langkah juga. Di ikhfa juga ada 3 langkah. Bukan 3 cara, tapi 3 langkah baru kita bisa baca ikhfa. Yang pertama adalah posisikan lidah di dekat makhraj huruf ikhfa. Dilingkari dekat itu, di dekat makhraj huruf ikhfa, tidak sampai nempel. Nah, posisikan lidah dekat makhraj huruf ikhfa. Ya, kita ambil contoh nanti di sini. Ya, yang sering muncul lah. Kuntum. Kuntum. Nah, kun, nun sukun bertemu tak, apa hukumnya? Ikhfa. Nah, nggak ada sukunnya ya. Ya, karena yang ada sukun izhar. Taib. Nih kita ambil contoh nih kuntum. Langkah pertama posisikan lidah dekat makhraj huruf ikhfa. Itu huruf yang setelah nun. Tapi tidak sampai menempel. Berarti di sini di ta. Di mana makhraj ta? Kita catat tadi, ta. Ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Berarti kena kita bacanya? Nah, lihat baca. Kalau kita baca kuntum salah. Kuntum salah. Kenapa salah? Karena lidah saya di nun. Kuntum izhar dia. Kuntum izhar dengan dengung, salah. Dia bukan izhar. Berarti kalau kita baca kuntum salah. Kalau kita baca idgham lebih salah lagi, kutum ya salah. Nah, tapi di mana lidah kita dekat makhraj ta. Kuntum. Nah, ini makhraj nun, ini makhraj ta. Di mana makhraj ta? Di ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri. Kuntum, pangkal gigi seri dalam atau luar? Dalam ya, nggak mungkin luar ya. Nah, kuntum. Nah, ya kita baca kuntum, ini dia. Ini lidah. Kuntum. Ketika baca tak baru nempel ya. Kuntum. Nah, gitu aja. Kuntum. Semua huruf ikhfa. Tapi bukan eng ya, Ustaz ya? Hah? Bukan eng ya? Bukan ngeh. Nah, itu maksud di sini. Nah, dulu kita di kecil huruf ikhfa itu bunyinya ngeh semuanya. Enggak. Ya catat, huruf ikhfa yang enggak ada bunyinya kecuali 2 huruf. Qaf dan kaf. Ini baru. Kenapa bunyinya? Karena
Dia pangkal lidah bertemu dengan langit-langit. Ya. Cuma 2 huruf saja, kaf dan qaf. Contohnya. Nah, min qablu sama minkum. Nah, ini baru yang ada ngehnya. Huruf ikhfa ada berapa? 15. Cuma 2 ada ngehnya. Nah, selebihnya nggak boleh ada ngeh. Kalau ada ngeh salah. Nah, ini baru minko ngeh minko belu minkum. Nah, berarti ya kita balik ke topik. Ya, cara 3 langkah. Langkah pertama, posisikan lidah dekat makhraj huruf ikhfa tidak sampai nempel. Kecuali yang 2 huruf ini, qaf dan kaf. Catat, kecuali 2 huruf ini. Kalau 2 huruf qaf dan kaf langsung nempel dia. Min qablu langsung nempel. Min qablu minkum. Nah, selain itu posisi lidah dekat makhraj. Nah, hukum nusukun plus sama ikhfa ini. Karena bunyinya enggak sama antara satu huruf lain beda. Beda makhraj, beda bunyi. Ya, kuntum. Nah, langkah pertama kita paham. Langkah kedua, dengungkan nun secara samar-samar. Nah, ini maksud ikhfa di sini. Kita menyamarkan bunyi nun. Ya, kita menyamarkan bunyi nun. Maka orang mendengar ikhfa ini dia heran, ini huruf apa ya gitu. Dibilang nun enggak juga nun. Kuntum. Kalau nun kuntum jelas nunnya. Nah, dia bilang nun enggak pelan nun, tapi dia samar. Dengungkan nun secara samar-samar dengan panjang 2 harokat. Kuntum man syaa. Nah, insyaallah ada waktu kita catat makhraj masing-masing huruf. Langkah kedua, dengungkan nun secara samar. Langkah ketiga, nah ini penting juga. Tebalkan dengung jika datang setelah nun sukun atau tanwin huruf ikhfa yang tebal. Yaitu 5 huruf. Catat, huruf tebal ada berapa? Huruf tebal semuanya? Hah? Salah. Semua huruf tebal ada berapa? Huruf isti'la. Nah, khusus dokter kes. Coba hitung berapa? Khusus dokter kes. Ini catat, huruf isti'la, huruf tebal. Khusus. Nah, kita hafal langsung dengan kalimatnya. Khusus 7. Daktin kir. Nah, ini huruf tebal semuanya. Apa maksud huruf tebal? Huruf isti'la yaitu huruf yang pangkal lidah kita naik. Ini catat huruf tebal. Khusus daktin kir. Selain ini hurufnya tipis semua. Makanya seperti kita bilang hamzah huruf tipis nggak ada di sini. Maka kalau kita baca Allahu Akbar salah. Allah, O jadi tebal ya. Dia A. Allah. Allahu Akbar. Nah, ain juga nggak ada di sini. Nah, ya yang banyak mentafkhim ain juga ada. Nah, ini huruf tebal semua ada 7. Di ikhfa ada berapa huruf tebal? Cuma ada 5. Yang keluar yang mana? Kha dengan ghain. Karena kha dan ghain adalah huruf izhar, huruf halak dia. Kha dengan ghain, yaitu ghain dan kha huruf izhar. Berarti sisa 5 huruf lagi di ikhfa. Maka nun sukun atau tanwin jika datang setelahnya huruf ikhfa yang tebal, dengungnya juga tebal. Ini penting. Maka kita baca min qablu enggak boleh. Min qablu salah. Minko salah. Yang benarnya apa? Dengung tebal. Minko
Mingko. Naikkan pangkal lidah kita. Mingko. Jadi beda antara mingko sama mingkum. Mingkum huruf tipis karena kaf. Mingkum, mingkum, mingko. Ada bedanya? Nah, jadi langkah ketiga, tebalkan dengung jika datang setelah nun sukun atau tanwin huruf ikhfa yang tebal. Yaitu 5. Sod, do, dot, to, qaf dan dot. Kita telah keluarkan ghain dan kha. Dan tipiskan jika datang setelahnya huruf tipis. Nanti kita baca di contoh. Nah, ini di catatan. Ini yang tadi yang tadi. Ya. Kita baca catatannya. Ketika membaca ikhfa, lidah tidak menempel di makhraj nun sukun sehingga menjadi izhar. Karena kalau kita di nun sukun berarti izhar dia. Izhar dengan gunnah salah. Kuntum salah. Minkum salah. Minkum. Kenapa salah? Karena kita baca nun. Dia enggak ada nun. Nunnya samar. Berarti ketika membaca ikhfa, lidah tidak menempel di makhraj nun sukun dan tidak pula menempel di makhraj huruf setelahnya sehingga menjadi idgham. Akan tetapi posisi lidah berada di antara keduanya dan lebih dekat dengan makhraj huruf ikhfa setelah nun. Paham ya? Ini poinnya. Kuntum, dah dekat dia, sangat dekat. Malah ada yang menempel. Seperti anfusakum, nun sukun bertemu fa. Anfu, nempel ya tapi sedikit. Anfu, ketika baca fu-nya baru dia nempel kuat. Anfusakum. Enggak ada ngeh di sini ya. Enggak boleh anfusakum salah. Anfusakum enggak ada. Dia langsung di fa. Di mana makhraj fa? Catat makhraj fa. Bibir bawah menempel dengan ujung gigi seri atas. Fa. Bibir bawah menempel dengan ujung gigi seri atas. Affa. Affa. Ya, bibir bawah ya kan? Nah, bibir bawah. Affa menempel dengan gigi seri atas. Bibir bawah mana bibir bawah? Nah, ini bibir bawah. Tahu bawah? Nah, bawah. Atas mana? Nah, ini atas. Nah. Cara buktikannya sukunkan tambah hamzah. Affa. Di mana keluarnya? Di mana keluarnya? Affa. Bibir bawah nempel dengan gigi seri atas. Ya itu. Gak ada lagi istilahnya. Nah, udah buat istilah yang baru nggak apa-apa kalau betul. Nah. Berarti kita baca anfusakum. Anfusakum. Nggak boleh kita baca nun. Anfusakum salah. Nggak pula ngeh. Anfusakum enggak. Dia di mana posisi kita, posisi makhraj kita di dekat huruf setelah nun. Anfusakum. Anfusakum. Nah. Catatan pertama, catatan kedua, tidak ada suara eng. Nah, ini engeh tadi. Ketika melafazkan ikhfa kecuali hanya di dua huruf saja, itu qaf dan kaf. Selebihnya bunyi ikhfa beragam sesuai dengan makhraj huruf ikhfa setelah nun. Nah, ini contoh. Nah, contoh ikhfa dengan ke semua hurufnya. Setelah kita selesai ikhfa, kita baca contohnya. Baik. Ikuti. Shad, huruf tebal atau tipis? Tebal. Berarti gunanya tebal tipis? Tebal. Gimana caranya? Fansab. 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 Di mana makhraj shad? Makhraj shad. Nah, catat shad. Ujung lidah bertemu dengan gigi seri bawah. As-sa. As-sa. As. Ujung lidah bertemu dengan gigi seri bawah. Atau pangkal gigi seri bawah lah tulis. Ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri bawah. Kalau pangkal gigi seri atas, apa hurufnya tadi? To, dal, dan ta. Kalau pangkal gigi seri atas, to, dal, dan ta. Dia gini dia. Nah, ini lidah, ini gigi atas, ini gigi bawah, ini lidah. Kalau lidah kita ke atas, keluar 3 huruf. Lidah kita ke bawah, keluar 3 huruf. Lidah kita di tengah, keluar 3 huruf. Nah, huruf yang di atas apa tadi? To, dal, dan ta. Huruf bawah 3, catat. Shad,
zai dan sin. Sod, zai, sin. Nah, sod, zai, sin. As, az, as. Di mana keluarnya? Ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri di bawah. Nah, ini pangkal gigi seri di bawah. Pangkal gigi seri atas apa tadi? To, dal, ta. Di tengah-tengah. Enggak, maksudnya tengah gigi seri, diapit sama gigi seri. 3 huruf juga. Catat. Zo, zal, sa. Azzo. Ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri. Tulis. 3 huruf ini. Ini atas, ini bawah, ini tengah. Ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Dia diapit dia sama gigi seri bawah juga. Azzo. Zal, azza. Lidah kita agak keluar sedikit. Azza. Nah. Azza. Assa. Assa. Nah. Yang paling bawah ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Nah, berarti kita udah ngambil berapa huruf ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 huruf. 9 huruf di 3 makhraj. Kita baca. Fansab. Lidah kita di mana? Dekat dengan makhraj shad. Ke bawah dia. Fanso. Kita baca so baru dia nempel. Fanso. Fansob. Nah. Wala man sabara. Amalan salihan. Nah, ini shad. Zal. Nah, zal huruf tipis tebal. Tipis, berarti dengungnya tipis. Nah, di mana zal? Nih. Di ujung lidah bertemu dengan ujung gigi atas. Munzir. Munzir. Dia gini, lidah kita hampir bertemu. Munzir. Munzir. Nah, munzir. Man zalladhi wa ta'ama Afwan. Wa ta'aman dza gussah. Naam. Wa ta'aman dza. Nah. Sa, di mana sa? Sama dengan sa. Wal unsa. Bil unsa min sulusai yawma idzin samaniyah. Nah, kaf. Kaf mudah ngeh. Nah, kaf. Di mana makhraj kaf? Kaf. Di mana makhrajnya? Catat, pangkal lidah bertemu dengan langit-langit bagian belakang. Akka. Akka. Pangkal lidah bertemu dengan langit-langit bagian belakang. Dia dekat dengan tenggorokan. Tapi bukan huruf tenggorokan, dia huruf lidah. Akka. Temannya kof, dekat sana juga. Kof. Pangkal lidah bertemu dengan langit-langit bagian belakang. Nah, sama. Tapi kof agak ke belakang sedikit dari kaf. Sebenarnya kof dulu dicatat tadi. Kof pangkal lidah bertemu dengan langit belakang. Kaf pangkal lidah dengan langit-langit belakang agak ke depan sedikit dari makhraj kof. Nah, catat kaf. Kaf apa tadi? Pangkal lidah bertemu langit-langit belakang agak ke depan sedikit dari makhraj kof. Akko. Akko. Akka. Nah, kof dia paling dekat dengan huruf halaq, huruf ghain. Nah, paling dekat dia. Karena ghain di mana keluarnya? Di tenggorokan paling atas. Kof di depannya sedikit.
Maka kalau kita nggak hati-hati, ghain bisa jadi qaf. Yang banyak kena di surah Al-Imran, awal Al-Imran. Rabbana la tuzigh qulubana. Kalau kita nggak hati-hati, dia jadi qaf keduanya. Rabbana la tuzigh qulubana, salah. Dia ghain satu, qaf satu. Maka jelaskan ghainnya dulu baru ke qaf. Rabbana la tuzigh qulubana. Nah, dia dekat, sangat dekat. Nah. Kaf sudah? Kita baca, ini mudah kalau kaf. Ya, bunyinya. Angkala in kana bikum ajrun karim. Nah, jim. Di mana jim? Dah kita catat kawan. Jim tengah lidah bertemu dengan langit-langit atas. Nanti dikumpulkan catatan makharijnya, biar enggak buka-buka lagi halaman belakang. Jim tengah lidah bertemu dengan langit-langit. Ajja. Nah, gimana bacanya? Anjahum. Dia enggak nempel. Ini lidah kita, tengah lidah kita gini dia. Anja. Anja. Anjahum. In jaa bikum wa likullin ja'alna. Nah, jim. Shin, di mana shin? Sama dengan jim. Jim, shin dan ya satu makhrajnya. Nah, tengah lidah bertemu dengan langit-langit atas. Kenapa bacanya? Mansyura min syarrin ghafurun syakur. Nah, qaf. Nah, tebal tipis? Tebal, berarti gunanya juga tebal. Yang qalibun. Nah, yang qa. Dia macam yang qa. Dia yang qa, langsung dia. Langsung gunanya tebalnya dari awal. Yang qalibun min qablu afuwan qadira. Sin, di mana sin? Nih. Ujung lidah dengan pangkal gigi seri bawah. Nah, al-insan min sidrin basharan sawiya. Dal, di mana dal? Nih. Ujung lidah dengan pangkal gigi seri atas. Ya, berarti lidah kita dekat dia. Andada min dabbah kinwanun daniyah. Bertemu dengan kinwan. Ada ingat kinwan? Apa itu kinwan? Izhar mutlak. Nah, kita sebut kemarin 4 kata dalam Quran enggak boleh diidghamkan. Nun sukun bertemu ya atau waw enggak boleh diidgham karena dia dalam satu kata. Di antaranya kinwan. To, di mana to? Ujung lidah dengan pangkal gigi di atas. Tebal tipis? Tebal. Berarti la yantiqun. Min tin. Nah, jangan kita baca min tipis dia. Dia min tin. Nah. Qauman tagin. Zai, di mana Zai? Ha. Nah, bisa. Anzalna man zakkaha ghulaman
zakiya. Nah, fa di mana fa? Tadi bibir bawah dengan ujung gigi seri atas. Nah, ini baru nempel sedikit. Anfusakum min fi'atin yatiman fa'awa. Nah, ta di mana ta? Nah, atas. Kuntum. Nah, ini yang banyak muncul loh, kuntum. Ya, kita harus paham. Kuntum. Man taba. Jannatin tajri. Dot, di mana dot? Dot belum. Dot huruf paling susah makhrajnya. As'abul hurufi makhrajan alal itlaq. Ini dot. Huruf yang paling susah makhrajnya. Nah, dot kalau kita kaji bisa satu majelis tentang dot saja. Nah, bahkan ada hadis ya, walaupun hadisnya dhaif ya, Allah alam sanadnya. Ya, Rasulullah mengatakan ana afsahukum bid-dot. Ana afsahu man nataqa bid-dot. Saya adalah orang yang paling fasih di dot. Enggak ada yang fasih selain Rasulullah. Nah, dan juga ada yang lain mengatakan Umar bin Khattab juga yang paling fasih. Orang Arab pun enggak fasih di dot. Nah, makanya kita orang ajam juga lebih susah lagi. Dot adalah khususiatul Arab. Apa maksudnya khususiatul Arab? Ini milik orang Arab. Enggak ada di seluruh bahasa di dunia yang ada huruf dot. Cuma orang Arab yang punya. Dot. Di mana makhraj dot? Kita catat. Nah, dot tepi lidah. Mana tepi lidah? Ini tepi lidah. Tepi lidah bertemu dengan geraham atas. Tepi lidah bertemu dengan geraham atas, kiri, kanan atau keduanya. Nah, tepi lidah. Susahnya kenapa? Karena yang nekan itu keluar suara itu dari tepi lidah yang nempel ke geraham. Ad. Ya. Bisa kiri, bisa kanan, bisa keduanya. Menekan geraham atas. Nah. Saya coba Pak Ray. Coba cak addo. Nah, ini huruf paling susah. Kita seling latihan. Dia nggak boleh ujung lidah nempel memang, cuma nggak boleh nekan. Suara kita bukan dari ujung lidah. Kalau dari ujung lidah salah, karena ujung lidah itu tok. Maka kalau ada orang baca walad do salah, walad dolin misalnya walad dolin salah, karena dia keluarkan dari ujung lidah. Dia bukan ujung lidah, dia tepi lidah menekan geraham. Nah, kita baca di sini waktu. Ya, dot tebal tipis. Tebal, berarti gunain tebal. Mangdud. Min dha'fin. Makanan dhayyiqa. Nah, dha di mana dha? Dha-nya ada. Bawah. Afan, tengah. Ujung lidah bertemu dengan ujung gigi atas, di tengah dia. Tebal tipis, tebal. Berarti guna tebal. Yunzurun. Dha. Yunzurun. Man zalama zillan zalila. Bukan zi, ada yang bunyi zi tadi. Zillan tu zal, dia tebal. Zillan zalila. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Selesai kita di semua huruf ikhfa dengan makhrajnya udah. Berarti kita udah nuliskan 28 makhraj huruf hijaiyah. Nah, kita sambil jalan pelajari makhraj. Nah, ada pertanyaan?
Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita selesai di hukum nun sukun dan tanwin. Berapa bait sampai sekarang? Kita udah 16 bait. Nah, besok libur, insyaallah Sabtu kita bertemu. Diharapkan hari Sabtu udah membawa 16 bait di kepala. Nah, insyaallah. Nah, Pak. Allah itu maksudnya di mana? Di wawu atau di lam? Kan apa saya sering mendengar kita kayak wawu tapi nggak boleh wawu. Harus ada lidahnya. Gitu. Nah, lam di mana lidah lam? Makhraj lam? Lam di ujung tepi lidah bertemu dengan langit-langit. Hamzah di mana? Di kerongkongan, tenggorokan, afwan, tenggorokan. Di pangkal tenggorokan. A. Maka baca Allah. Allah. A-nya tipis, hamzah bukan huruf tebal. Lam di sini dia memiliki sifat tebal. Dia bukan huruf tebal, tapi dia ada kalanya tebal. Nanti kita masuk di huruf lam. Lam dan ro sama alif, ini hurufnya istimewa satu ini, 3 ini. Dia kadang-kala tebal, kadang-kala tipis. Lam di Allah itu wajib tebal. Maka kita baca Allah. Nggak ada waw, Pak. Nggak ada waw di sana. Nggak boleh baca au. Gimana baca au dengan Allah ya? Ya. Tapi kita mungkin sering dengan au karena orang memindahkan yang tipis ke yang tebal. Allah. Nggak boleh kita baca Allah. Oh, Allah salah. Allah salah. Karena kalau Allah hamzahnya ikut tebal. Dia hamzah tipis dulu. Allah. Allah. Nah. Allahu Akbar. Nah. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Nas'alullah ta'ala ibarik lana fi darsina wa yusahhil lana umurana wa yaj'alana min hamalatil Qur'an wa yaj'alana min huffazil Qur'an. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, absen sebentar. Abu Ismail